dari mana kira-kira si Teddy Minasa itu tahu nomor telepon Bapak? Itu yang maksudnya yang ditelepon tuh nomor HP Bapak atau nomor HP anaknya? Nomor telepon saya, Bang. Oh iya. Akhirnya Teddy Minasa telepon ya? Siap. Ya. Ada ditanya dapat nomor telepon saya dari mana waktu itu? Tidak. Tidak, tidak ya, nggak sempat. Jadi kira-kira dari mana juga nggak tahu ya. Tidak tahu. Selama ini tidak pernah berhubungan atau belum pernah ya? Sama sekali. Dan tidak mengenal secara pribadi, tidak kenal ya? Tidak kenal ya. Ya. Baik. Kemudian kebetulan Bapak kan polisi juga. Pernah nggak sebelum kasus ini terungkap ya? Keluh kesah dari Dedi ini adanya penyisian barang bukti sabu itu? Tidak pernah ya. Tidak pernah, tidak pernah. Enggak seperti tadi yang pernah cerita sama istrinya tadi di perjalanan kita ada ajaan atau perintah itu, enggak pernah. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Tahu-tahu ada terungkap kejadian ini ya? Betul. Enggak. Iya, iya. Itu aja. Kemudian itu Bu. Iya. Waktu pengungkapan itu saudara sebagai istri di Padang sana atau di Bukit Tinggi sana apa di posisi Jakarta? Saya posisinya kalau pas pengungkapan saya ada di Jakarta. Saya ke Bukit Tinggi kalau ada kegiatan Bayangkari saja. Oh jadi tidak setiap kali di sana ya? Tidak. Wirawiri gitu ya? Siap. Wirawiri. Kemudian sebelum perjalanan itu ya, tadi kan ada pengungkapan kasus itu ya. Itu selain waktu perjalanan ke Jakarta itu, pernah nggak cerita tuh bahwa ada ajakan atau suruhan penyisian barang bukti itu tadi? Nggak ada yang mulia, hanya itu aja, sekali itu aja. Dan saya pikir memang dari Pak Dodi menyampaikan tidak akan melakukan, saya percaya beliau tidak melakukan. Iya, percaya aja gitu ya. Siap yang mulia. Sampai diajak sampai berapa kali, akhirnya 3 kali baru mau, nggak pernah cerita, baru cuma sekali aja cerita. Hanya sekali itu saja. Waktu adanya sempat dibawa pulang, diganti tawas dan sebagainya, saudara waktu itu di rumah yang di Padang atau di Bukit Tinggi atau di Jakarta waktu itu? Saya ada di Jakarta yang mulia. Saya lebih banyak di Jakarta. Kalau ada kegiatan saja saya baru ke Bukit Tinggi. Jadi terdakwa itu hanya dengan si Samsul Arif aja di sana? Siap yang mulia. Jadi adanya kan kalau kita di kasus itu kan sempat ke rumah barang siap sabunya itu. Siap. Dari ruang Kapolres dibawa pulang diganti tawas. Nggak tahu karena posisi nggak di sana ya. Siap, nggak ada yang mulia. Saya di sana mungkin hanya paling lama 1 minggu yang mulia. Biasanya hanya 3 hari, 2 hari saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi tadi kan akhirnya kasus terungkap. Jadi tindakan apa? Saudara kan menghubungi terdakwa sebagai suami ya. Kok akhirnya kenapa kok begini gitu? Ada nggak waktu itu? Pertama kali ketemu kaget yang mulia pastinya. Tapi saya mau kesel, saya mau marah udah nggak bisa karena pertama kali ketemu saya Pak Dodi sudah langsung minta maaf ke saya. Dia menyampaikan, ayah mohon maaf, ayah tahu ayah nggak nurut sama bunda, ayah kualat sama bunda, itu yang disampaikan. Jadi di situ ya saya hanya bisa nangis aja sama Pak Dodi, cuma itu. Kan awalnya cerita, akhirnya jadi mau gitu kan? Itu nggak ada cerita lagi ya? Nggak, sama sekali nggak ada. Makanya karena saya waktu itu Pak Dodi menolak, saya yakin karena kalau Pak Dodi biasanya sudah ngomong tidak itu ya dia tidak dilakukan gitu. Kalau bilang ke saya misalnya
Bun, ya mau ke sini, tapi kayaknya nggak suka tempatnya gitu misalnya. Ya nggak jadi gitu loh. Kalau diperintah ini sama Pak TM, saya pikir saya udah bilang enggak, harusnya saya yakinnya sih itu nggak dilakukan gitu saat itu. Karena Pak Dodi pun berpikir keluarga, mikir papa mamanya gitu. Saya pikir itu udah clear di situ, makanya pembahasan berikutnya sama sekali tidak ada. Sampai kejadian ini baru saya kaget. Terungkap tidak ada Bahasan sama sekali. Kepada Pak Maman ya, Pak Maman sebagai saksi, yang mana sebagai ayah kandung dari terdakwa ya. Betul yang mulia. Jadi Bapak juga sebagai polisi pernah menjabat juga. Apa jabatan terakhir waktu sebelum pensiun? Di Lemhanas, Di mana? hubungan internasional. Kalau jabatan strategis Kapolda atau mana pernah juga? Kapolda. Saya pernah jadi Kapolda Riau. Oh, Kapolda. Artinya di sini Bapak sebagai panutan ya dari Dodi ya. Betul. Apakah selama Dodi ini menjadi polisi sering atau untuk selalu konsultasi atau curhat dengan Bapak sebagai? Sering yang mulia. Justru saya merasa kaget dan terheran-heran dengan kejadian ini. Biasanya kalau ada masalah-masalah itu telepon saya. Suatu contoh yang mulia, dia menangani motor besar yang ditangkap di Bukit Tinggi. Ya, masalah ini. Itu kalau nggak salah tersangkanya itu ada 8 kalau nggak salah. Mungkin yang mulia tahu sendiri kalau motor besar itu pemiliknya bukan orang-orang kecil. Saya bilang sama anak saya, kamu jangan takut, siapapun di belakangnya, sikat, saya bilang. Itu kata-kata saya. Betul, ditangani betul. Terus anak saya telepon, Pak, ada yang bawa uang 10 miliar. Kamu terima itu langsung pensiun. Saya bilang, jangan coba-coba. Alhamdulillah, kata-kata saya dilaksanakan. Maka dengan kejadian ini, saya sangat terpukul sekali. Kenapa dia tidak telepon saya? Itu yang mulia. Jadi gitu ya, sering dia kalau ada masalah, ada suatu kejadian konsultasi dengan Bapak ya, yang notabene juga anggota dulunya. Betul. Kemudian mengenai sosok Kapolda yang mana sosok TM ya, yang mana ada atasan Dodi sendiri. Apakah pernah Dodi cerita mengenai bagaimana sih Kapoldanya ini? Perannya bagaimana? Atau sampai dia takut dengan Kapoldanya? Atau bagaimana? Pernah Kak? Tidak pernah, cuman yang saya dengar itu anak saya dekat dengan Kapolda. Karena mungkin ini bukan membanggakan anak saya. Karena anak saya tuh Kapolres yang paling bagus di Sumatera Barat. Jadi bahkan ada ininya apa, WA-nya si Kapolda ini dibilang kalau Kapolres yang lainnya nyontek ke Bukit Tinggi kan nggak apa-apa untuk kebaikan. Maksudnya tuh meniru yang dikerjakan oleh anak saya. Gitu ya. Kemudian